Yo yo, yo yo. Selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan melanjutkan alur cerita Pokemon XY and Z episode 6. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Episode 6 dibuka dengan pasukan ninja yang berada di dalam gua sedang menerima perintah dari pemimpinnya bernama Kagetomo. Perintah yang diberikan oleh Kagetomo adalah penyerangan ke desa ninja. Kemudian scene selanjutnya memperlihatkan Frogadier sedang berlatih. Lalu Satoshi bersama Pikachu menghampiri Frogadier dan memberitahu bahwa makan siang sudah siap. Setelah itu, Satoshi bersama teman-temannya makan siang di pinggir sungai. Puni-chan dan Frogadier merasakan kedatangan seseorang menuju ke tempat mereka beristirahat. Dari atas pohon tiba-tiba keluar seseorang bersama Pokemonnya. Mereka adalah Sanpai dan Pokemonnya bernama Green Ninja. Sanpai adalah teman lama Satoshi. Keduanya sudah lama tidak bertemu. Satoshi menyambut Sanpai dengan sangat gembira. Saat sedang mengobrol, perut Sanpai tiba-tiba berbunyi. Serena dan Yurika menawarkan kepada Sanpai untuk makan siang bersama. Sembari makan siang, tampak Satoshi dan yang lainnya sedang asik mengobrol. Sanpai memberitahukan bahwa dirinya sedang dalam perjalanan pulang untuk mengikuti festival di desa ninja. Dijelaskan juga bahwa penduduk desa ninja mempunyai Pokemon dan berlatih keras setiap harinya. Mendengar penjelasan Sanpai tentang desa ninja membuat Satoshi dan teman-temannya penasaran dan tertarik untuk ikut pergi menuju ke desa ninja. Karena sampai antusiasnya, Yurika sampai memakai pakaian ninja yang diberikan oleh Serena. Singkat cerita, kita beralih ke desa ninja yang letaknya berada di tengah-tengah gunung berbatu. Terlihat di sana jika Satoshi dan yang lainnya sudah sampai di desa tersebut. Mereka lalu memasuki sebuah gua. Saat sampai di depan batu besar, Sanpai mengetuk batu itu dan mengucapkan kode. Secara otomatis batu itu terbuka. Dosa? Yama. Sanpai lalu disambut penjaga desa dan mereka lalu dipersilahkan untuk masuk. Sesampainya di pinggir gua, Satoshi merasa takjub melihat keindahan desa ninja. Nampak penduduk desa ninja hidup dengan aman dan sejahtera. Terlihat juga para penduduk sedang mempersiapkan acara festival. Kedatangan Sanpai disambut oleh kedua kakaknya yang bernama Nihai dan Ippai. Sanpai lalu memperkenalkan Satoshi, Serena, Yurika, dan Citron kepada kedua kakaknya. Tak lama kemudian datanglah Toryu atau ketua desa yang bernama Hanzo, yang juga menyambut kedatangan Sanpai. Toryu datang dikawal seorang kunoichi atau ninja perempuan bernama Shinobu. Lalu Toryu mengatakan kepada Sanpai bahwa dirinya mendapatkan informasi perkembangan Sanpai dari Saizo. Berkat informasi dari Saizo juga, Toryu juga mengetahui cerita tentang Satoshi dan teman-temannya. Kemudian terlihat Yurika bertanya kepada Citron tentang siapa itu Toryu. Citron lalu menjawab Toryu artinya ketua. Mendengar jawaban tersebut membuat Yurika terkesan dan memuji Toryu. Walaupun dipuji, Toryu memperlihatkan sikap rendah hati sambil tertawa terbahak-bahak sampai batuk-batuk. Dengan cepat Shinobu segera menolong Toryu. Tetapi Toryu malah genit kepada Shinobu. Merasa tidak nyaman, Shinobu lalu menggunakan jurus pergantian tubuh. Setelah itu, Shinobu memperkenalkan diri kepada Satoshi dan teman-temannya. Tanpa pikir panjang, Yurika memutuskan untuk menjodohkan Citron dengan Shinobu.
Tindakan Yurika membuat Citron merasa malu. Lalu Shinobu memperlihatkan wujud aslinya sebagai seorang perempuan yang sudah berumur 100 tahun. Lalu kedua kakak beradik itu pun terlihat kaget dan mundur ke belakang. Kemudian Ippei meminta Sanpai untuk menunjukkan hasil latihannya dengan bertarung melawan Nihai. Shin lalu beralih ke pertarungan Sanpai melawan kakaknya Nihai. Terlihat keduanya sudah bersiap di lapangan pertarungan. Di sana Nihai menggunakan Pokemon Venusaur, sedangkan Sanpai menggunakan Green Ninja. Dengan Pokédex-nya, Serena mendapatkan informasi tentang Pokemon Venusaur. Dijelaskan bahwa Venusaur merupakan Pokemon benih yang mempunyai bunga besar untuk menangkap sinar matahari dan akan dikonversi menjadi energi di dalam tubuhnya. Lalu pertarungan pun dimulai. Di sana Nihai memuji kecepatan dan kekuatan Pokemon Sanpai yang berkembang pesat dari sebelumnya. Lalu Sanpai menginstruksikan Green Ninja untuk memulai menyerang lagi. Serangan Solar Beam dari Venusaur membuat Green Ninja terkapar, sehingga pemenang dari pertarungan tersebut adalah Nihai. Setelah pertarungan selesai, Toryu berkata bahwa Sanpai masih memiliki banyak celah, dan hasil pertarungan sudah bisa ditentukan ketika serangan Night Slash pertama. Kemudian Ippei menambahkan penjelasan Toryu dengan mengatakan Venusaur dapat menahan serangan Night Slash Green Ninja dengan baik. Walaupun Sanpai kalah, Toryu tetap memuji pertarungan yang baik dan perkembangan pesat yang diperlihatkan Sanpai. Begitu juga dengan Ippei yang menyuruh Sanpai untuk mempertahankan latihan beratnya bersama Green Ninja. Shin kemudian beralih ke tim Rocket. Terlihat tim Rocket sedang mengintai desa ninja dengan balon udaranya. Mereka ingin menangkap Green Ninja dan Venusaur yang akan dijadikan sebagai pasukan ninja tim Rocket. Dengan membentuk pasukan ninja, mereka ingin menguasai Kalos secara penuh. Sementara itu, Kagetomo bersama pasukan ninjanya berhasil melumpuhkan penjaga desa ninja dan mereka mulai melakukan serangan. Lalu kembali ke Satoshi, nampak Sanpai sedang berjalan di dalam gua bersama Satoshi dan teman-temannya. Gua itu adalah rumah Sanpai dan mereka akan pergi ke kamar Sanpai. Lalu sampailah mereka di kamar Sanpai. Kemudian Sanpai membuka jendela kamarnya dan menikmati udara segar dari luar kamar. Lalu Satoshi dan yang lainnya melihat foto yang berada di kamar Sanpai. Kemudian Sanpai mengambil foto itu dan mengutarakan keinginannya menjadi pengguna Pokemon nomor 1 di desa ninja. Untuk menggapai impiannya itu, Sanpai harus berlatih keras guna mengalahkan kedua kakaknya. Lalu Citron bertanya pada Sanpai tentang apa yang akan dilakukannya ke depan. Kemudian Sanpai menjawab bahwa dirinya akan berlatih lagi dan membantu kakak pertamanya atau Ippei untuk menjadi Toryu baru yang dilantik saat festival desa berlangsung. Lalu saat Sanpai, Satoshi dan yang lainnya sedang mengobrol, terlihat Punichan dengan Dedenne malah asyik bermain. Lantai kayu yang dipukul Dedenne terbalik, akibatnya Dedenne dan Punichan jatuh ke bawah. Mendengar suara dari bawah lantai, Yurika langsung mencari keberadaan Dedenne dan Punichan. Karena tidak ketemu, Sanpai lalu membuka jalan rahasia yang ada di lantai. Tanpa pikir panjang, Yurika masuk ke bawah diikuti Citron dan yang lainnya.
Dedenne dan Punichan terjatuh ke dalam sebuah kuil. Saat terjatuh, kedua Pokemon itu berhasil ditangkap oleh Nihai. Kemudian Yurika juga sampai di kuil dan ditangkap Ipai. Selanjutnya Citron, Satoshi, Serena, dan terakhir adalah Sanpai. Kemudian Nihai berkata pada Satoshi bahwa kuil itu dipersembahkan kepada pahlawan desa. Lalu Ipai mengajak Satoshi dan teman-temannya untuk masuk ke dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan tersebut, Satoshi dan teman-temannya melihat gambar pahlawan desa yang ternyata adalah Pokemon. Kata Ipai, dahulu kala para ninja saling bertarung dan yang menjadi pelindung desa adalah para Pokemon. Pemimpin para Pokemon itu adalah Greninja. Oleh karena itu, Ipai memilih Froakie sebagai partnernya agar bisa menjadi pahlawan desa. Sebab Froakie dapat berevolusi menjadi Greninja. Namun Yurika melihat adanya perbedaan antara gambar Greninja dengan Pokemon Greninja yang sekarang. Scene kemudian menunjukkan Toryu yang sedang membersihkan cindera mata emas yang berbentuk senjata ninja. Datanglah Shinobu dengan membawakan teh hangat kepada Toryu. Kemudian Toryu meminum teh tersebut yang rasanya sangat lezat. Di samping itu terlihat tim Rocket yang berada di balon udara dan sedang bersiap untuk menangkap Pokemon yang ada di desa ninja. Saat akan memulai aksinya, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan sekumpulan air mat di udara. Akibatnya balon udara tim Rocket kehilangan keseimbangan. Penduduk desa yang menyadari kedatangan air mat, lalu serangan dilancarkan air mat ke arah desa. Tanda bahaya kemudian dibunyikan. Ipai menyuruh Sanpai untuk membawa Satoshi dan yang lainnya ke tempat Toryu. Lalu mereka semua lari berpencar. Sementara itu, pasukan ninja Kagetomo mulai masuk ke dalam desa. Nihai dan Ipai sudah sampai di luar dan segera menyelamatkan penduduk desa. Sampailah Sanpai bersama Satoshi dan yang lainnya ke tempat Toryu. Tiba-tiba dari arah pintu muncul es beku yang diikuti angin besar. Kemudian muncul Kagetomo dari arah pintu yang berniat akan mengambil Toryu. Serangan dilakukan oleh Kagetomo. Tanpa perlawanan, Kagetomo berhasil kabur dan membawa serta Toryu. Sementara Sanpai dan Satoshi mencoba untuk mengejar Kagetomo. Lalu Serena juga ikut menyusul. Tetapi dicegah oleh Shinobu karena terlalu berbahaya dan segera menemui Ipai. Kedua kakak Sanpai dan penduduk desa bersama-sama dengan Pokemonnya melawan air mat. Saat sedang dalam pengejaran, Satoshi dan Sanpai dihadang oleh anak buah Kagetomo sehingga mereka kehilangan jejak Kagetomo. Kemudian ke tim Rocket yang telah berhasil menyeimbangkan balon udaranya dan hendak akan menangkap Pokemon. Dari balon udara, tim Rocket melihat banyak Pokemon di desa ninja. Kemudian Musashi melemparkan alat penangkap Pokemonnya. Saat sedang dilemparkan ke bawah, alat itu malah terkena serangan air mat. Akibatnya alat itu mengenai badan Serena dan Shinobu. Sementara itu Satoshi dan Sanpai yang dihadang anak buah Kagetomo bersiap akan bertarung. Di sana belum diketahui tujuan sebenarnya penyerangan pasukan Kagetomo ke desa ninja dan bagaimanakah nasib Toryu. Cerita berlanjut di episode berikutnya. To be continued. Oke, cukup sekian, jadi itu alur cerita dari Pokemon X, Y, and Z episode 6. Jangan lupa support channel kami, like, comment, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.